Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA Radio. Ya, Anda sedang mendengarkan IGA Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria IGA dan berikut adalah berita utama hari ini. Rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Baru persiapan Pilkada 2024. Pemerintah Kabupaten Baru melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar rapat Forkopimda di Hotel Designing Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru pada Rabu 23 Oktober 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Baru, Insinyur Haji Suwardi Saleh, dan dihadiri oleh pimpinan instansi terkait termasuk Ketua DPRD sementara, Kapolres, dan Dandim 1405 Parepare. Dalam rapat tersebut, Bupati Baru mengungkapkan pentingnya koordinasi untuk memastikan Pilkada Kabupaten Baru 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Dengan jumlah TPS yang lebih sedikit dibandingkan pemilu sebelumnya, Bupati berharap pelaksanaan Pilkada kali ini juga akan lebih mudah. Namun, ia juga menekankan pentingnya mengantisipasi potensi gangguan dan selain itu Bupati juga membahas pentingnya menjaga keamanan daerah selama Pilkada berlangsung yang menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ia juga mengimbau para pasangan calon untuk menjaga kedamaian di tengah masyarakat. Terkait penilaian Adipura, pemerintah Kabupaten Baru sedang menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Bupati menginstruksikan agar penertiban ini dilakukan bersama Bawaslu untuk menjaga netralitas. Di akhir rapat, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara seluruh unsur Forkopimda demi kesuksesan Pilkada yang aman dan damai. Kita lanjut di berita yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Baru dihadiri oleh Bupati Baru Suwardi Saleh. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah di Masjid An-Nur Latapareng, Desa Ajakang, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Bupati Baru menekankan pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kecintaan umat Islam kepada Rasulullah. Meski bulan Rabiul Awal hampir berakhir, antusiasme masyarakat Baru untuk memperingati Maulid Nabi tetap tinggi. Suwardi Saleh juga mengajak masyarakat untuk memetik hikmah dari setiap kegiatan keagamaan, termasuk introspeksi diri dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menceritakan dua kisah tentang Rasulullah, yaitu ketika beliau berdakwah di Taif dan tentang seorang perampok yang akhirnya memeluk Islam. Dari kisah tersebut, Bupati Baru mengajak masyarakat untuk selalu bersabar, jujur, dan saling membantu. Menjelang Pilkada, Suwardi Saleh juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak memutus silaturahmi meski berbeda pilihan politik. Ia menghimbau warga untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 dengan bijaksana. Pengurus Masjid An-Nur, Mus Muntahar, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati yang mendukung kegiatan keagamaan di Desa Ajakang. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, pejabat daerah, serta masyarakat setempat. Baik saudagar, Anda masih mendengarkan IGA Kareba dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper.
Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik saudagar, Anda masih mendengarkan IGA Kareba di IGA Radio. Ya, berita selanjutnya dari Bupati Baru yang melaksanakan kegiatan tanam jagung bersama di Kecamatan Tenete Riaja, Kabupaten Baru pada Sabtu 24 Oktober 2024. Acara ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bibit jagung hibrida, bibit kelapa genja, dan mesin pompa air kepada kelompok tani SEPAE 1 di Kelurahan Lompo Riaja. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan bahwa bibit jagung yang ditanam kali ini adalah varietas Maxi yang diharapkan menghasilkan panen lebih besar. Tahun ini Kabupaten Baru mendapat bantuan bibit jagung sebanyak 20.355 kg untuk lahan seluas 1.900 hektar dari Kementerian Pertanian dan termasuk 300 kg untuk kelompok tani SEPAE 1. Bupati juga memuji kualitas kacang tanah baru yang telah diekspor dan dinilai unggul di Sulawesi Selatan, bahkan lebih baik dari kualitas kacang tanah India. Ia juga berpesan kepada para penyuluh untuk terus mendampingi para petani dan mengajak petani untuk mengembangkan komoditas lain selain padi demi meningkatkan ekonomi. Menjelang pilkada serentak, Bupati Baru mengingatkan warga untuk hadir dan menggunakan hak pilih mereka pada 27 November mendatang dengan menjaga persatuan dan kedamaian. Hadir dalam acara tersebut staf ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat Tenete Riaja, serta perwakilan dari kelompok tani dan masyarakat sekitar. Ya, baik saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Kamu tahu nggak, kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kebijakan Ekonomi Biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh, gitu ya, Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya.
Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik, Saudagar IGA, Anda masih mendengarkan IGA Kareba di IGA Radio. Ya, Bupati Baru membuka secara resmi ya acara Pesta Rakyat Lomba Taksi Gabah Desa Harapan Cup 3 tahun 2024 pada Sabtu siang 26 Oktober 2024 di Dusun Lajuanging, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja. Acara pembukaan ditandai dengan penyerahan hadiah utama kepada Ketua Panitia oleh Bupati, disusul pengibaran bendera start. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan apresiasi kepada panitia yang konsisten menyelenggarakan acara ini. Ia menyebut lomba ini mencerminkan perkembangan di masyarakat, di mana kendaraan tradisional seperti kuda dan sapi dalam mengangkut gabah kini beralih ke motor taksi gabah yang semakin diminati oleh generasi muda. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ajang positif bagi anak muda, sekaligus bentuk rasa syukur atas hasil panen yang baik di Desa Harapan. Bupati Baru berharap ajang ini juga menjadi sarana silaturahmi bagi masyarakat dan menyatakan keinginannya untuk melegalisasi lokasi lomba sebagai aset daerah Desa Harapan agar bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai area kegiatan olahraga atau sirkuit. Kepada para peserta, Bupati berpesan untuk menjunjung sportivitas dan menjaga keselamatan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk hadir dalam Pilkada serentak pada 27 November mendatang untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi Kabupaten Baru. Acara ini turut dihadiri staf ahli, pimpinan OPD, Camat Tanete Riaja, serta tokoh masyarakat dan peserta lomba. Kita ke berita yang kedua. Ya, Bupati Baru menyebut Insinyur Haji Suhardi Saleh menyebutkan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi 1446 Hijriah tingkat Desa Bojo di lapangan Labat Toa, Kecamatan Malusa Tasik, Kabupaten Baru pada Sabtu 26 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Bupati Baru berharap perayaan Maulid menjadi kesempatan untuk introspeksi diri dan meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyisakan ketabahan Rasulullah ketika menghadapi ujian berat di tahun ke-10 kenabiannya, di mana Nabi kehilangan dua orang tercinta, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Meski menghadapi beberapa penolakan dan kekerasan saat berdakwah di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan keselamatan bagi mereka. Ya, Bupati menekankan hikmah dari kisah ini adalah pentingnya bersabar dan mendoakan kebaikan bagi orang lain, bahkan yang menzolimi kita, sebagaimana akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir sambutannya, Bupati memberikan tips untuk awet muda dengan berpuasa di hari kelahiran Nabi dan hari kelahiran kita. Ia juga mengingatkan warga untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 27 November mendatang dengan menjaga persatuan. Acara ini turut dihadiri oleh Ustadz Haji Arifuddin Lewa, anggota DPRD Baru, Haji Rusdi Cara, dan para pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat dan agama dari Kecamatan Malusa Tasik. Ya, terima kasih Saudagar telah menyimak IGA Kareba di IGA Radio. Dan saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi betul sakit. Aduh, maniku kita tuh mata pitem mata pin maniku. Bapak nasi dusar rai, jama-jama ngapa di